Shalom semuanya. Ketika orang percaya mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupannya, maka orang percaya itu menganggap bahwa masalah yang dia terima, masalah yang dia hadapi adalah masalah yang terberat di dunia. Tidak ada orang lain yang memiliki masalah seberat dia menurut orang tersebut. Saudaraku, Alkitab pun mencatat bahwa ada satu tokoh Alkitab yang namanya adalah Daud, di mana dia adalah seorang raja, juga mengalami persoalan. Jadi saya mau katakan di sini bahwa tidak ada orang percaya yang kebal terhadap persoalan. Di sana diceritakan bagaimana Daud merasakan persoalan yang menekan begitu berat, sampai dia menulis di dalam Mazmurnya, di dalam Miktamnya, bahwa dia mengalami goyang, dia mengalami pusing, dia mengalami kegalauan yang luar biasa akibat persoalan yang dialaminya. Saudara kami dikasihi Tuhan, tidak tahu apa yang menjadi dosa daripada Daud dan juga umat Israel pada waktu itu, sehingga Daud merasakan bahwa Allah telah meninggalkan dia. Dengan demikian, maka Daud dan pasukannya merasa sangat kewalahan menghadapi musuhnya. Nah, saudaraku, Daud merasakan bagaimana sangat menderitanya ketika dia tidak disertai oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya Daud memberikan sebuah pengajaran kepada setiap kita bahwa apapun yang menjadi persoalan yang kita hadapi, Daud mengajarkan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Saudara-saudaraku, di Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14 diceritakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Tidak ada pilihan lain bagi orang percaya ketika kehidupannya tertekan begitu berat, ketika persoalan terus datang silih berganti menghampirinya. Daud mengajarkan kepada saya dan saudara, tidak ada pilihan lain. Kembalilah kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Bahkan Daud, orang yang tidak diragukan lagi keperkasaannya, orang yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Dia punya kekuasaan, dia punya prajurit, dia punya kekuatan, dia punya kekayaan. Namun pada akhirnya ketika masalah itu menekan berat dalam diri Daud, dia pun tidak punya pilihan lain selain kembali datang kepada Tuhan dan kembali membangun intimasi dengan Tuhan. Dengan demikian Daud memiliki sebuah iman bahwa bersama dengan Tuhan dia akan melakukan perkara-perkara yang perkasa. Bersama dengan Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan berperang menghadapi setiap musuh-musuhnya, sehingga dengan demikian Daud akan memperoleh sebuah kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sama-sama dari seorang Raja Daud. Jangan menyombongkan diri dengan kita meninggalkan Tuhan. Jangan merasa angkuh bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan tanpa Tuhan. Firman Tuhan ini kadang tidak masuk akal. Mungkinkah masalah yang begitu berat cukup dengan kita datang kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan melewati lembah-lembah kekelaman itu? Tapi mari kita menjadikan iman di atas rasio akal kita. Doa terkadang adalah usaha terakhir orang yang tidak bisa berbuat apapun. Doa adalah usaha yang terakhir ketika seseorang sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika dia sudah mengangkat tangan, maka Allah turun tangan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Kalau kita mau kembali dengan segala kerendahan hati, memandang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan pertahankanlah sebuah kebersamaan dengan Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Mudah dikatakan, namun tidak mudah dilakukan. Bersama dengan Allah, bagaimana menuntut sebuah sikap hati yang terus membangun intimasi dengan Tuhan. Tanpa sebuah intimasi dengan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Ingatlah
apa yang dialami Daud. Dosalah yang memisahkan antara Daud dengan Allah. Sejak awal Allah selalu ingin bersama dengan saya dan saudara. Sejak awal dunia dijadikan, Allah selalu ingin bersama dengan manusia. Namun seringkali manusia, ia tidak mau ingin bersama-sama dengan Allah. Dosa mereka lakukan, sehingga pada akhirnya Allah yang Maha Kudus itu pun meninggalkan orang itu. Mari saudaraku, kasus Daud, kisah Daud ini menjadikan pembelajaran rohani bagi kita semua, bahwa ketika Daud berbuat dosa, Allah meninggalkan dia. Ketika Daud ditinggalkan oleh Allah, maka kekalahan yang dialami Daud, kebingungan yang dialami Daud, kegoncangan yang dialami Daud, penderitaan yang sangat beratlah yang dialami Daud. Oleh sebab itu Daud tidak punya pilihan lain lagi, dan dia kembali datang kepada Allah, membangun intimasi dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperang menginjak-injak setiap musuh saya dan saudara. Tuhan Yesus